Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa, dosen, jajaran pengurus HMTI, serta seluruh peserta yang telah bergabung di platform virtual ini. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya dalam acara debat calon ketua dan wakil ketua HMTI periode 2025-2026. Saya Amelia Sugiarti yang akan memandu jalannya debat pada malam ini. Debat ini adalah momen penting bagi kita semua untuk mengenal lebih dekat para kandidat yang akan memimpin HMTI ke depannya. Malam ini mereka akan memaparkan visi, misi, serta beradu gagasan mengenai isu-isu yang relevan bagi HMTI dan mahasiswa teknik informatika. Kami berharap diskusi malam ini dapat memberikan wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa dalam menentukan pilihan pemimpin terbaik. Sebelum memulai debat, izinkan saya menyampaikan tata tertib yang perlu kita patuhi bersama. Yang pertama, setiap pasangan calon akan diberi waktu 5 menit untuk memaparkan visi dan misi tanpa interupsi. Bel akan berbunyi 1 menit sebelum waktu habis. Yang kedua, pertanyaan untuk setiap topik akan dipilih secara acak melalui spin. Yang ketiga, pasangan calon akan menjawab secara bergantian dengan waktu 3 menit per pertanyaan dan diwajibkan memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon lain. Yang keempat, peserta wajib menjaga sikap, tidak menyerang secara personal, dan dilarang menyampaikan pernyataan yang mengandung rasisme, diskriminasi, ujaran kebencian, atau hal-hal lain yang dapat menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. 5. Peserta tidak diperkenankan memotong pembicaraan kandidat lain ataupun moderator selama berbicara. Yang terakhir, semua keputusan moderator bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Baik, kita masuk ke sesi pertama, yaitu penyampaian visi dan misi pasangan calon 1. Waktu yang diberikan adalah 5 menit tanpa interupsi. Bel akan berbunyi 1 menit sebelum waktu habis. Silakan untuk pasangan calon 1. Ya baik, terima kasih untuk Kak Amel telah memberi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika periode saat ini, para dosen pembimbing dan staf jurusan, rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika yang saya banggakan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan visi saya. Visi saya adalah mewujudkan himpunan mahasiswa informatika sebagai wadah inovatif, kolaboratif, dan progresif untuk mendukung pengembangan kompetensi akademik, profesional, serta soft skill mahasiswa teknik informatika dalam era digital dan mampu bersaing secara global melalui peran aktif HIMA. Selanjutnya ada misi saya. Misi saya dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada meningkatkan kualitas SDM. Yang pertama, mengadakan pelatihan teknis seperti coding, desain, pengelolaan proyek teknologi. Selanjutnya, pengembangan program mentoring akademik untuk membantu mahasiswa yang kesulitan dalam tugas perkuliahan. Poin 2, membangun kolaborasi dan networking. Menjalin kerjasama antar kampus, alumni, dan komunitas eksternal. Selanjutnya ada memperkuat komunikasi dan transparansi. Membuka forum diskusi rutin untuk menyerap aspirasi mahasiswa, melaporkan kegiatan dan anggaran HIMA secara transparan kepada seluruh anggota. Poin 4, meningkatkan rasa kepedulian sosial, mengadakan program pengabdian masyarakat berbasis teknologi seperti pelatihan digital untuk masyarakat umum, menyediakan platform untuk membahas dan mencari solusi teknologi bagi isu-isu sosial. Poin yang terakhir, penguatan solidaritas dan kebersamaan. Contohnya seperti mengadakan kegiatan mempererat hubungan anggota seperti gathering, outbound, dan acara seni atau olahraga. Selanjutnya meningkatkan sistem komunikasi internal untuk menciptakan himpunan yang inklusif dan suportif. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk pasangan calon 1 atas penyampaian visi dan misinya. Selanjutnya dipersilakan pasangan calon 2 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu yang diberikan juga 5 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Amri dan Sania Wali Amr. Yang terhormat dosen saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika Maisa Putra serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan saya Zulfa Sekretaris saya Faisal Adi selaku pasangan calon 02 mencalonkan diri sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Kami memiliki visi yaitu mewujudkan HMTI Universitas Bani Saleh Kota Bekasi sebagai wadah yang memfasilitasi dan mengembangkan potensi mahasiswa Fakultas Teknik Informatika dan Digital untuk menjadikan HMTI sebagai organisasi yang memiliki mahasiswa yang kami memiliki misi. Yang pertama, mensinergikan HMTI Universitas Bani Saleh sebagai pusat kreativitas, kolaborasi, dan prestasi yang mendukung pengembangan potensi mahasiswa serta memperluas jejaring dengan berbagai pihak untuk meningkatkan peluang kolaborasi dan prestasi. Yang kedua, menyelenggarakan program kerja inovatif dan relevan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik dan non-akademik sekaligus mendukung mahasiswa untuk berkembang, saling menginspirasi, dan maju bersama melalui kegiatan berorientasi pada kemajuan teknologi dan digitalisasi. Yang ketiga, membangun lingkungan organisasi yang inspiratif, inklusif, dan mendukung semangat kebersamaan. Dan juga misi terakhir kita adalah mewujudkan kinerja kepengurusan yang profesional, responsif, serta aktif untuk mencapai HMTI organisasi mahasiswa yang unggul. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pasangan calon 2 atas penyampaian visi dan misinya. Oke, kita akan masuk ke sesi diskusi pertama dengan topik dinamika kampus. Pertanyaan akan ditentukan secara acak menggunakan spin oleh operator. Dipersilakan untuk operator untuk memutar spinnya. Baik, untuk pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan membangun kolaborasi antara HMTI dan organisasi lain di dalam kampus untuk menciptakan sinergi dalam berbagai kegiatan. Oke, dipersilakan untuk pasangan calon 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Anda akan membangun kolaborasi antara HMTI dan organisasi lain di dalam kampus untuk menciptakan sinergi dalam berbagai kegiatan? Yang pertama, kita harus membangun komunikasi yang baik, seperti mengadakan pertemuan rutin dengan organisasi lain untuk berbagi ide dan mencari peluang kolaborasi. Selanjutnya ada membentuk forum komunikasi antar organisasi, antar organisasi agar koordinasi lebih efektif. Selanjutnya
menginisiasi program kolaboratif, mengadakan acara bersama seperti seminar, workshop, kompetensi, dan melibatkan berbagai organisasi. Selanjutnya membuat proyek lintas disiplin, misalnya menggabungkan bidang teknik informatika dengan ekonomi, desain, atau bidang lainnya. Selanjutnya meningkatkan rasa kebersamaan, seperti mengadakan kegiatan sosial, seperti bakti sosial atau aksi lingkungan, yang dapat mempererat hubungan antar organisasi. Selanjutnya membangun budaya kerjasama yang saling mendukung antar organisasi di kampus. Poin keempat, memanfaatkan media digital, menggunakan platform digital untuk mempermudah koordinasi dan promosi acara bersama. Selanjutnya membentuk grup komunikasi lintas organisasi untuk memudahkan diskusi dan informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih calon ketua HMTI 1 atas pemaparan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, dipersilakan calon ketua 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama seperti tadi. Silakan calon ketua 2. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana Anda akan membangun kolaborasi antara HMTI dan organisasi lain di dalam kampus untuk menciptakan sinergi dalam berbagai kegiatan? Pertama-tama, pandangan saya terhadap situasi saat ini. Masih ada kesenjangan antara HMTI dan organisasi lain yang ada di kampus. Beberapa organisasi bahkan masih memiliki konflik tersembunyi di dalamnya, yang bisa menghambat kolaborasi yang akan kita laksanakan. Padahal kerjasama antar organisasi itu bisa penting untuk meningkatkan keefektivitasan dan dampak dari kegiatan mahasiswa. Saya juga insya Allah akan membangun forum kolaborasi organisasi, di mana setiap organisasi dapat berbagi program kerja dan mencari potensi kerjasama. Selain itu, insya Allah kita akan menginisiasikan kegiatan bersama untuk menciptakan rasa kebersamaan di antara organisasi yang ada di lingkungan kampus ini. Saya juga akan mengadakan program sinergi kampus, yaitu kegiatan gabungan antar organisasi yang ada di sekitar kampus ini, seperti mungkin seminar lintas bidang, kompetisi bersama, dan proyek sosial yang melibatkan banyak pihak-pihak yang ada di kampus ini, selain dari lingkungan kita. Dengan cara ini, setiap organisasi yang ada bisa saling terhubung dan bisa meningkatkan tali silaturahmi yang ada, serta bisa dapat saling mendukung tanpa adanya rasa bersaing. Sekian. Baik, terima kasih untuk calon ketua umum 2 atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu materi pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Pertanyaan akan di-spin oleh operator. Dipersilakan untuk operator. Oke, pertanyaannya adalah apa inovasi yang dapat Anda bawa ke dalam program pelatihan atau workshop HMTI agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan meningkatkan employability mahasiswa? Oke, dipersilakan untuk calon ketua 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu yang diberikan adalah 3 menit, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan menjawab pertanyaannya. Apa inovasi yang akan saya bawa ke dalam program pelatihan atau workshop HMTI agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan meningkatkan employability mahasiswa? Pertama-tama, saat ini banyak pelatihan atau workshop yang masih bersifat teoritis atau kurang
kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Akibatnya, mahasiswa teknik informatika terutama menghadapi tantangan dalam menyesuaikan keterampilan mereka dengan tuntutan dunia kerja pada saat ini. Selain itu, masih banyak mahasiswa yang belum memiliki pengalaman langsung dalam proyek nyata, sehingga employability mereka masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu, insya Allah kita akan mengadakan seperti seminar, workshop untuk meningkatkan skill-skill para mahasiswa yang ada di teknik informatika ini khususnya, agar bisa lebih bersaing dengan pihak-pihak yang lain, agar tidak terjadi kesenjangan kemampuan di dunia kerja. Juga saya akan mengadakan pendekatan pelatihan HMTI dari sekadar seminar menjadi program berbasis pengalaman dan proyek nyata, di mana mahasiswa dapat langsung mengasah keterampilan dan dicari oleh industri yang sedang banyak di dunia kerja saat ini. Saya juga akan menghubungi para alumni yang sudah berpengalaman dan profesional di industri yang ada untuk memberikan langsung materi-materi atau mungkin sekedar pengalaman pada para mahasiswa. Saya juga akan memberikan beberapa solusi untuk meningkatkan inovasi atau sekedar program-program yang akan meningkatkan kualitas mahasiswa teknik informatika. Contohnya mungkin bisa bootcamp atau simulasi pekerjaan atau sekedar workshop dari narasumber yang ada di luar sana yang sudah berpengalaman juga memiliki keterampilan di dunia kerja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih calon ketua 2 atas jawabannya. Dipersilakan untuk calon ketua 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Oke, baik, terima kasih Kamil untuk menyediakan waktunya. Untuk pertanyaannya, apa inovasi yang dapat Anda bawa ke dalam program pelatihan atau workshop HMTI agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan meningkatkan employability mahasiswa? Untuk meningkatkan relevansi program pelatihan atau workshop HMTI dengan kebutuhan dunia kerja dan meningkatkan employability mahasiswa, saya akan membawa beberapa inovasi. Yang pertama, program atau Tech Career Roadmap menyediakan pelatihan berbasis roadmap karir di bidang IT seperti software development, data science, UI UX, design, dan cyber security. Menghadirkan mentor dan industri untuk memberikan wawasan dan pengalaman nyata terkait perkembangan karir di bidang tersebut. Selanjutnya, workshop berbasis project dan studi kasus. Contohnya mengadakan workshop dengan metode-metode hands-on project sehingga mahasiswa bisa langsung mengerjakan project nyata yang bisa ditampilkan di portofolio mereka. Menggunakan studi kasus dari perusahaan untuk melatih problem solving mahasiswa dalam situasi kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya, program simulasi rekrutmen dan soft skill development. Menyelenggarakan mock interview, pelatihan pembuatan CV, dan strategi membangun profil LinkedIn yang menarik bagi recruiter. Mengadakan pelatihan soft skill seperti teamwork, public speaking, dan leadership yang penting dalam dunia kerja. Selanjutnya, kolaborasi dengan perusahaan startup. Menggandeng perusahaan IT dan startup untuk memberikan pelatihan berbasis teknologi terbaru dan membuka peluang magang bagi mahasiswa. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon ketua 1. Dipersilakan untuk calon ketua 2 untuk menyanggah jawaban dari calon ketua 1. Silakan, Saudara Dava. Apakah ada sanggahan? Ya, saya mungkin akan sedikit menyanggah tentang apa yang disampaikan oleh paslon 1, terutama itu tentang memberikan langsung pelatihan seperti software dan lain-lain. Itu menurut saya lebih baik kita memberikan materi yang dasar-dasar terlebih dahulu agar yang tingkat advance itu mereka bisa mempelajarinya agar mereka tidak terlalu tidak terlalu awam dalam tingkat advance itu. Makanya kita lebih baik
mengajarkan yang dasar-dasar terlebih dahulu agar mereka mempunyai basic yang kuat dalam menjadi sesuatu bakat atau mungkin kemampuan mereka bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi. Sekian. Sudah cukup, Saudara Dafa? Sudah. Baik. Bagaimana Saudara Alif? Apakah ada sanggahan lagi untuk Saudara Dafa? Ya, izin menyanggah. Sudah pasti sih kayak pelatihan atau workshop seperti UI design, cyber security, software development, itu pasti kita bakal mencarikan pemateri yang dasar-dasar. Nggak mungkin dong kita langsung ngasih mahasiswa yang baru semester 1-2 yang baru ingin belajar tentang dunia IT gitu. Nggak mungkin kita langsung ngasih yang langsung hard levelnya, nggak mungkin. Pasti kalau misalkan untuk materi pasti kita kasih yang dasar-dasar dulu. Itu saja sih paling yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara Dafa, apakah ada sanggahan atau tanggapan lain terkait jawaban dari Saudara Alif? Cukup sepertinya. Cukup. Oke, baik. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu materi tentang impact masyarakat. Untuk pertanyaan akan dispin oleh operator. Dipersilakan untuk operator. Baik, untuk pertanyaannya adalah bagaimana HMTI dapat meningkatkan literasi digital masyarakat sekitar agar lebih melek teknologi? Dipersilakan untuk calon ketua 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktunya diberikan 3 menit. Silakan, Saudara Alif. Oke, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Amel. Pertanyaannya, bagaimana HMTI dapat meningkatkan literasi digital masyarakat sekitar agar lebih melek teknologi? Untuk meningkatkan literasi digital masyarakat di sekitar agar lebih melek teknologi, HMTI dapat melakukan beberapa inisiatif seperti program digital education, PORAL. Contohnya mengadakan pelatihan dasar mengenai perangkat-perangkat digital, internet, dan aplikasi penting seperti perbankan online, e-commerce, dan keamanan digital. Menyediakan kelas literasi digital untuk kelompok usia yang berbeda seperti pelajar, pekerja, lansia agar mereka bisa lebih mandiri dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya ada workshop keamanan digital dan anti-hoax, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara menjaga privasi dan keamanan data pribadi internet. Mengajarkan cara mengenali berita hoax dan menghindari penipuan digital, terutama dalam penggunaan media sosial dan aplikasi perpesanan. Selanjutnya, mengadakan konten edukasi digital, membuat video tutorial infografis dan artikel tentang literasi digital yang mudah dipahami dan dapat diakses secara online. Selanjutnya, menyebarluaskan informasi ini melalui media sosial, platform komunitas untuk menjangkau lebih banyaknya orang. Poin terakhir, kolaborasi dengan instansi pendidikan dan komunitas lokal, mengadakan seminar atau sosialisasi di sekolah-sekolah dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi digital. Kerjasama dengan pemerintah daerah atau organisasi lain untuk memperluas jangkauan program literasi digital. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih calon ketua 1 atas pemaparannya. Selanjutnya silakan calon ketua 2, Saudara Dafa, untuk menjawab pertanyaan yang sama.
Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana kita meningkatkan literasi digital kepada masyarakat sekitar agar lebih melek teknologi? Seperti yang kita tahu saat ini, masih banyak masyarakat yang belum memahami pemanfaatan teknologi secara optimal. Contohnya adalah berita hoax yang masih banyak tersebar di dunia luar saat ini. Penggunaan perangkat lunak juga masih terbilang awam untuk masyarakat di luar sana. Serta kurangnya literasi digital ini dapat menyebabkan kesenjangan teknologi, bahkan meningkatkan risiko penipuan online dan penyalahgunaan data pribadi. Sebagai mahasiswa teknik informatika, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk berkontribusi dan meningkatkan pemahaman teknologi di masyarakat. Oleh karena itu, saya jika menjadi ketua HMTI akan mengadakan penggerakan terutama dalam edukasi teknologi bagi masyarakat melalui pendekatan yang lebih inklusif dan aplikatif. Program ini akan menyasar atau merujuk kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, atau mungkin bisa UMKM, hingga kelompok masyarakat yang masih awam terhadap teknologi. Saya juga akan menginisiasikan beberapa program kerja, seperti misalnya pelatihan gratis bagi masyarakat sekitar tentang penggunaan teknologi secara dasar, atau mungkin program mentoring di mana mahasiswa HMTI secara langsung mengajarkan teknologi kepada sekolah-sekolah atau mungkin komunitas lokal yang ada di sekitar kampus. Serta bisa juga kita mensosialisasikan literasi digital untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya cybercrime, tentang bahayanya penyebaran hoax, dan juga tentang data diri yang mungkin masih mudah untuk diambil oleh pihak-pihak yang kurang berwajib. Agar upaya literasi digital ini berjalan dengan berkelanjutan, saya akan mendorong kerjasama dengan instansi pendidikan dan pemerintahan agar literasi digital bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah atau mungkin pelatihan-pelatihan yang ada di masyarakat. Selain itu, HMTI dapat bekerja sama dengan komunitas teknologi lokal agar edukasi ini dapat terus berkembang dan menyesuaikan dengan tren digital terbaru untuk saat ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada calon ketua 2 atas jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kepada calon ketua 1 untuk memberikan sanggahan atau tanggapan atas pernyataan yang telah disampaikan oleh calon ketua 2. Waktunya adalah 3 menit. Dipersilakan untuk calon ketua 1. Oke, baik. Izin menyanggah. Tadi paslon 2 Mas Dahwa bilang katanya kerjasama dengan seperti kayak pemerintah daerah gitu-gitu ya. Itu kalau boleh tahu bakal komunikasinya lewat mana ya, Mas? Dan kira-kira apa gitu yang ingin dibuat tentang collab dengan pemerintah daerah gitu. Itu saja sih, Mas. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Untuk calon ketua 2 dipersilakan untuk menjawab sanggahan dari calon ketua 1. Baik, izinkan saya untuk menyanggah. Di himpunan kita memiliki divisi yaitu hubungan kemasyarakatan atau humas. Kita bisa memanfaatkan anggota yang ada untuk bisa menjadi koneksi antar pihak kampus dan juga pihak pemerintah luar. Jika Anda bertanya apa program yang akan saya laksanakan, yaitu pertama kita mungkin akan mengadakan survei. Bagaimana masyarakat, apa sih yang mereka kurang paham, apa sih yang mereka tidak ketahui. Oleh karena itu, jika kita sudah mendapatkan survei dan data-data yang konkret, kita bisa mengadakan seminar atau mungkin workshop tentang materi yang mungkin mereka kurang paham dan mungkin mereka tidak ketahui. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk calon ketua 2 atas sanggahannya. Baik, kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu how to be leader. Pertanyaan akan di-spin oleh operator. Oke, pertanyaannya adalah apa yang menurut Anda merupakan kualitas utama seorang pemimpin yang efektif? Jelaskan dengan memberikan contoh situasi di mana kualitas tersebut dapat diterapkan dalam organisasi mahasiswa.
Itulah pertanyaannya. Silakan untuk calon ketua 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu yang diberikan adalah 3 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab. Pertanyaannya adalah, apa yang menurut saya merupakan kualitas utama seorang pemimpin yang efektif, dan juga jelaskan dengan memberikan contoh situasi di mana kualitas tersebut dapat diterapkan dalam organisasi mahasiswa. Tentu saja sebagai seorang pemimpin yang efektif harus memiliki kualitas yang tidak hanya membuat dihormati, tetapi juga mampu menggerakkan tim menuju tujuan bersama. Dalam konteks organisasi mahasiswa seperti HMTI ini, pemimpin harus mampu menghadapi tantangan seperti kurangnya partisipasi mahasiswa, minimnya komunikasi dengan pihak kampus, dan perlunya inovasi dalam program kerja. Oleh karena itu, menurut saya, kualitas utama seorang pemimpin yang efektif adalah kepemimpinan yang adaptif, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri dengan berbagai situasi yang mungkin ada, memahami kebutuhan tim, dan mengambil keputusan strategis dengan cepat. Kepemimpinan adaptif menggabungkan visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang baik, serta ketegasan dalam mengambil keputusan. Contohnya, misal ketika HMTI menghadapi kurangnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik, seorang pemimpin yang adaptif tidak hanya mengeluh atau menyalahkan kondisi, tetapi menganalisa akar dari masalah yang ada pada saat itu. Mencari solusi yang kreatif, seperti menyesuaikan format kegiatan agar lebih menarik, serta mendekati mahasiswa secara langsung, agar mereka memahami kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Contoh lainnya mungkin bisa ketika ada konflik antar organisasi di kampus, pemimpin yang efektif tidak hanya menjadi penengah yang pasif, tapi juga mengambil inisiatif untuk mengadakan forum atau mediasi dengan pihak-pihak yang berkaitan agar membangun komunikasi yang lebih baik antar organisasi tersebut dan menciptakan proyek kolaboratif yang bisa menyatukan berbagai pihak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon ketua 2 atas jawabannya. Selanjutnya silakan calon ketua 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya 3 menit. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Kamil atas waktunya. Pertanyaannya, apa yang menurut Anda merupakan kualitas utama seorang pemimpin yang efektif? Jelaskan dengan memberikan contoh situasi di mana kualitas tersebut dapat diterapkan dalam organisasi mahasiswa. Oke, seorang pemimpin yang efektif harus memiliki berbagai kualitas yang mendukung keberhasilannya dalam memimpin sebuah organisasi. Salah satu kualitas utama yang sangat penting adalah kemampuan komunikasi yang baik. Seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan jelas akan lebih mudah menyampaikan visi misi dan tujuan organisasi. Selain itu, komunikasi yang baik juga memungkinkan pemimpin untuk mendengarkan dan memahami berbagai masukan dari anggota timnya, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih bijak dan didukung oleh banyak pihak. Dalam konteks organisasi mahasiswa, kemampuan komunikasi yang baik dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Misalnya, dalam sebuah organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa atau bisa kita sebut BEM. Seorang ketua organisasi harus memimpin rapat dengan berbagai departemen. Dalam rapat ini, ia harus mampu menjelaskan program kerja dengan jelas, memberikan arahan kepada setiap anggota, serta memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman dalam pembagian tugas. Jika seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka bisa terjadi miskom yang menyebabkan anggota menjadi bingung atau salah memahami instruksi, sehingga efektivitas organisasi akan menurun. Selain komunikasi, kepemimpinan yang visioner juga merupakan kualitas yang sangat penting. Seorang pemimpin yang visioner mampu melihat gambaran besar dan menetapkan tujuan jangka panjang bagi organisasi. Ia tidak hanya fokus pada tugas-tugas harian, tetapi juga berusaha untuk membawa organisasi ke arah yang lebih baik dengan inovasi dan strategi matang. Contohnya dalam sebuah organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang sosial. Seorang pemimpin visioner dapat merancang program pengabdian masyarakat yang tidak hanya dilakukan sekali, tetapi dibuat menjadi program berkelanjutan,
memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mahasiswa. Selanjutnya, kemampuan dalam mengambil keputusan juga menjadi ciri utama pemimpin yang efektif. Dalam organisasi, mahasiswa seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Misalnya, saat menghadapi konflik internal antar anggota, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang adil dengan mempertimbangkan semua sudut pandang. Jika seorang pemimpin ragu-ragu atau terlalu lambat dalam mengambil keputusan, maka masalah dalam organisasi bisa semakin membesar dan menghambat kinerja tim. Selain itu, seorang pemimpin yang efektif juga harus memiliki empati dan kemampuan membangun hubungan yang baik dengan anggotanya. Pemimpin yang memiliki empati akan lebih memahami kebutuhan perasaan setiap anggotanya, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis. Misalnya, jika ada anggota organisasi yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas karena masalah pribadi atau akademik, seorang pemimpin yang empati akan mencari solusi dengan memberikan dukungan moral atau menyesuaikan beban kerja agar tetap seimbang. Dengan pendekatan yang penuh empati, anggota organisasi akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Kesimpulannya, seorang pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kepemimpinan yang visioner, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, serta empati terhadap anggotanya. Dalam organisasi mahasiswa, kualitas ini sangat penting agar organisasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Seorang pemimpin yang mampu menginspirasi dan memimpin anggotanya dengan baik akan membawa organisasi ke arah yang lebih maju, memberikan dampak positif bagi banyak orang dan anggotanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya cukup panjang dan jelas ya. Dipersilakan untuk calon ketua 2 untuk memberikan tanggapan ataupun sanggahan dari jawaban calon ketua 1. Dipersilakan untuk saudara Dava. Ya. Saya kurang setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh paslon 01. Pemimpin yang efektif tidak cukup hanya memiliki komunikasi yang baik, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan bersikap adaptif terhadap perubahan. Terlalu berfokus pada komunikasi tanpa membahas aspek-aspek kepemimpinan yang lain, seperti pengambilan keputusan, problem solving, dan keberanian menghadapi tantangan, itu menurut saya kurang cukup. Komunikasi yang baik tidak menjamin efektivitas dari kualitas suatu pemimpin. Jika dia bisa berkomunikasi dengan baik, belum tentu dia bisa mencari akar dari masalah yang ada saat itu. Oleh karena itu, jika hanya mengandalkan komunikasi yang baik, menurut saya itu kurang efektif dalam menjalankan suatu organisasi. Karena seorang pemimpin itu butuh ketegasan dan strategis yang jelas. Komunikasi hanya akan menjadi diskusi tanpa solusi yang nyata. Sekian. Baik, terima kasih atas tanggapannya untuk calon ketua 2. Dipersilakan calon ketua 1 untuk menyanggah kembali jawaban atau tanggapan dari calon ketua 2. Oke, baik, izin menjawab. Terima kasih Mas Dava atas sanggahannya. Izin menyanggah. Tadi Mas Dava bilang saya fokus ke komunikasi saja. Mungkin Mas Dava kurang mendengarkan apa yang saya sampaikan karena mungkin jawaban yang saya berikan begitu panjang. Tadi saya bilang itu nggak cuma komunikasi. Saya bilang ada yang tadi Mas Dava bilang kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat. Itu juga saya jabarkan. Terus selanjutnya, poin yang selanjutnya juga saya bilang setiap pemimpin harus mempunyai empati dan kemampuan membangun hubungan yang baik antar anggota. Yang Mas Dava bilang benar komunikasi, cuman saya tidak fokus terkomunikasinya doang. Ada poin-poin yang lain juga. Mungkin Mas Davanya kurang mendengarkan. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon ketua 1. Untuk calon ketua 2, apakah ada tanggapan lagi? Mungkin cukup sekian. Baik.
Oke, untuk yang selanjutnya, dikarenakan materi sudah selesai, maka sesi untuk calon ketua ini pun selesai. Dilanjut dengan sesi calon wakil ketua HMTI. Sama halnya dengan calon ketua, calon wakil ketua diberikan waktu 3 menit untuk menjawab, dan setiap pertanyaannya pun di-spin oleh operator. Baik, kita mulai dari materi yang pertama. Kita kembali lagi ke materi dinamika kampus. Silakan operator untuk di-spin materi dinamika kampusnya. Baik, untuk pertanyaannya adalah, di era digital, komunikasi dalam organisasi menjadi kunci. Bagaimana Anda akan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi di HMTI, serta mengatasi potensi masalah komunikasi internal? Berikut adalah pertanyaannya. Dipersilakan untuk calon wakil ketua 1 untuk terlebih dahulu menjawab dengan waktu 3 menit. Dipersilakan untuk calon ketua 1. Calon wakil ketua 1. Silakan Saudara Fajri. Saudara Fajri. Ya, benar. Baik. Untuk pertanyaannya, di era digital, komunikasi dalam organisasi menjadi kunci. Bagaimana Anda akan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi di HMTI serta mengatasi potensi masalah komunikasi internal? Untuk jawabannya, di era digital, teknologi dapat menjadi alat utama dalam menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi dalam organisasi seperti himpunan mahasiswa, teknik informatika, atau HMTI. Ada beberapa cara untuk manfaatnya. Yang pertama, platform komunikasi terpusat. Itu menggunakan platform seperti Slack, Discord, atau Microsoft Teams untuk komunikasi internal yang lebih terstruktur dengan channel khusus untuk setiap divisi. Yang kedua, dashboard informasi dan transparansi. Membuat website atau portal internal yang berisi informasi seperti agenda kegiatan, laporan keuangan, progres proyek, dan berita terbaru. Untuk cara yang ketiga, sistem feedback dan aspirasi. Formulir Google atau platform anonim seperti Slido untuk mengumpulkan masukan dari anggota. Untuk cara yang keempat, otomasi dan pengolahan informasi. Buat di Telegram atau di Discord untuk memberikan update otomatis terkait acara deadline dan pengumuman penting. Atau juga penggunaan AI atau chatbot untuk menjawab pertanyaan umum dari anggota. Dan yang terakhir, cara yang terakhir, budaya komunikasi yang sehat. Etika komunikasi digital harus diterapkan, seperti memastikan semua informasi tersampaikan dengan jelas dan terbuka. Untuk jawaban tersebut sudah kompleks banget bagi saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk calon wakil ketua HMTI 1 atas pemaparan yang telah disampaikan. Dipersilakan untuk calon ketua 2, calon wakil ketua 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu diberikan 3 menit
Dipersilakan. Ya, teman-teman mahasiswa semuanya, saat ini masih ada kesenjangan informasi di antara anggota HMTI dan mahasiswa. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan transparansi dan keterlambatan penyampaian informasi sering kali menyebabkan miskomunikasi dan kurangnya partisipasi mahasiswa. Hal ini tentunya menyebabkan menurunnya stabilitas dinamika kampus pada kampus kita tentunya. Maka dari itu, strategi yang akan kami lakukan adalah kami akan memanfaatkan teknologi dengan membuat platform digital yang menjadi informasi yang terstruktur, informasi yang utama, informasi yang terpercaya bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Pada platform ini kita akan mencangkup forum diskusi, ada juga laporan kegiatan, lalu juga ada pengumuman yang tentunya akan dapat diakses oleh teman-teman sekalian secara transparan dan sangat mudah tentunya. Maka dari itu, saya akan membangun website HMTI tentu saja, di mana ini akan menjadi tempat mahasiswa dapat melihat laporan keuangan, keputusan strategis, dan juga itu akan mengoptimalkan grup komunikasi berbasis kita contoh saja broadcast WhatsApp misalnya, terus juga masih banyak lagi seperti Instagram, grup-grup Instagram, dan juga ini juga akan menjadikan komunikasi dan pendapatan informasi dari teman-teman mahasiswa semua menjadi agar lebih responsif tentunya. Maka dari itu, agar keterbukaan informasi tetap terjaga, saya akan membuat kebijakan terjadwal dan transparan tentunya, di mana setiap keputusan atau kegiatan organisasi harus dipublikasikan secara terbuka tentunya, agar teman-teman mahasiswa dapat melihat secara update, dapat melihat secara cepat begitu, dan dalam periode tertentu tentunya, sehingga mahasiswa selalu mendapatkan informasi yang terbaru dan terupdate. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya calon wakil ketua HMTI 2. Dipersilakan untuk calon wakil ketua 1 untuk menyanggah atau memberikan tanggapan atas jawaban calon wakil ketua 2. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya dari paslon 2 untuk wakilnya. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut, karena di zaman era digital ini kan kita perlu banget namanya broadcast segala macam lah buat kita ngasih informasi-informasi segala macam. Nah, yang jadi masalahnya itu ketika kita memakai digital, pasti ada yang namanya hacker gitu. Nah, untuk masalah hacker kayak gitu kan pasti kan kita mencet link atau segala macam. Nah, mungkin dari potensi masalah komunikasi yang internal itu bisa terjadi ketika kita mengirim link nih, misalnya linknya ini phishing gitu. Nah, mungkin itu bisa terjadi. Untuk dari paslon 02 gimana tanggapannya? Terima kasih. Ya, terima kasih paslon nomor 01 telah memberikan sanggahan. Untuk pertanyaan dari saudara paslon 01, tentu saja kami akan melakukan terlebih dahulu pelatihan bagaimana cara menggunakan website yang telah kami buat untuk membuat sumber informasi tentunya. Jadi teman-teman mahasiswa semua tidak asal dalam membuka link, membuka situs, karena kan website yang terpusat yang dibuat oleh himpunan, yang dibuat oleh pihak kampus tentunya hanya ada satu yang terlegalisasi tentunya. Maka dari itu, untuk
Untuk hambatan-hambatan seperti akan terciptanya potensi adanya hacker dan lain-lain, kemungkinan tidak akan terjadi karena kita sudah melakukan pelatihan, kita sudah melakukan edukasi, kita sudah melakukan penyuluhan terlebih dahulu kepada semua teman-teman mahasiswa. Penyuluhan ini sendiri bisa melalui platform Instagram himpunan misalnya, bisa juga melalui platform Instagram kampus, karena hanya platform media sosial ini yang bisa menjangkau teman-teman mahasiswa semua secara online. Karena kita sadari bahwa semua teman-teman mahasiswa tidak ada di kampus dalam satu waktu, ada yang kerja, ada yang memang belum kerja, jadi waktunya relevansinya berbeda-beda. Maka dari itu yang saya maksud mengedukasinya lebih banyak di arah online melalui media sosial. Terima kasih, Saudara Paslon 01. Terima kasih calon wakil ketua HMTI 2 atas sanggahannya. Bagaimana Saudara Fajri, calon wakil ketua 1, apakah ada tanggapan lagi? Cukup. Baik, sudah cukup. Jika sudah cukup, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi tentang pengembangan sumber daya manusia. Untuk pertanyaan akan dispin oleh operator. Dipersilakan untuk operator. Baik, untuk pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan merancang sistem mentoring di HMTI yang bukan hanya mengembangkan skill teknis mahasiswa, tetapi juga soft skill yang diperlukan untuk memimpin di dunia profesional. Dipersilakan untuk calon wakil ketua 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu diberikan 3 menit. Ya, terima kasih kesempatannya. Soalnya bagaimana Anda akan merancang sistem mentoring HMTI yang bukan hanya mengembangkan skill teknis mahasiswa tetapi juga soft skill-nya yang diperlukan untuk memimpin di dunia profesional. Jawaban saya cukup simpel. Yang pertama, saya akan merancang sistem mentoring yang bukan hanya mengembangkan skill teknis mahasiswa yang tadi seperti di soal, tapi juga soft skill. Ini dengan cara mengundang narasumber yang memang sudah berkecimpung di dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi nantinya saat teman-teman mahasiswa mengikuti mentoring, diharapkan teman-teman mahasiswa dapat mengambil pelajaran, dapat membagikan pengalaman kembali kepada teman-teman mahasiswa yang lain yang mungkin tidak mengikuti kegiatan ini tentang informasi-informasi dalam dunia kerja yang telah disampaikan oleh narasumber tentunya. Selain itu, selain juga merancang sistem mentoring yang memanggil narasumber yang sudah memang berkecimpung dalam dunia kerja, kita juga bisa memanggil public figure yang berkaitan dengan IT seperti banyak di luar sana public figure seperti mata uang digital, itu juga bisa menyampaikan informasi terkait keamanan, bisa menyampaikan informasi terkait bagaimana sikap kebijaksanaan dalam berteknologi yang nantinya secara tidak langsung mengembangkan soft skill dari teman-teman mahasiswa semua untuk memimpin di dalam dunia kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih calon wakil ketua 2 atas jawabannya. Dipersilakan untuk calon wakil ketua 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu yang diberikan juga 3 menit. Dipersilakan untuk Saudara Fajri. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya, bagaimana Anda akan merancang sistem mentoring di HMTI yang bukan hanya mengembangkan skill teknis mahasiswa, tetapi juga soft skill yang diperlukan untuk memimpin dunia profesional? Untuk jawabannya, sistem mentoring di HMTI akan dirancang berbasis 3 pilar utama. Yang pertama itu ada hard skill atau teknis. Yang kedua soft skill, itu kepemimpinan, dan yang terakhir karir atau networking dan profesional.
Nah, untuk struktur program mentoring, yang pertama matching mentor-mentee berdasarkan minat dan tujuan karir. Yang kedua, durasi 3-6 bulan dengan sesi 1-1 untuk dan kelompok atau online dan offline. Yang ketiga, modul bertahap. Modul 1-2 orientasi mindset growth dan problem solving. Nah, untuk bulan 3-4 penguatan skill teknis dan latihan soft skill. Bulan 5-6 simulasi kerja, leadership, networking, dan persiapan karir. Untuk struktur yang keempat, evaluasi dan feedback berkala, serta penghargaan bagi mentee yang berhasil menyelesaikan program. Dan yang terakhir, keberlanjutan mentoring melalui alumni dan kolaborasi industri untuk pengembangan karir lebih lanjut. Oke, sekian. Terima kasih jawaban dari saya. Terima kasih calon wakil ketua 1 atas jawabannya. Dipersilakan untuk calon wakil ketua 2 untuk memberikan tanggapan atau sanggahan dari jawaban calon wakil ketua 1. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya sangat menghargai konsep mentoring bertahap yang melatih keterampilan teknis, soft skill, dan karir tentunya. Namun, saudara paslon 1 dan teman-teman mahasiswa sekalian, perlu kita sadari di dalam kehidupan berkampus kita, partisipasi teman-teman mahasiswa dalam kegiatan di bidang akademik tentunya masih sangat di bawah rata-rata. Masih banyak yang bolos kelas, masih banyak yang tidak mengikuti workshop yang telah diadakan oleh baik pihak kampus maupun pihak himpunan tentunya. Jadi menurut saya untuk melakukan kegiatan mentoring, terutama juga berbasis modul seperti yang saudara paslon 01 bilang, ini akan cenderung bersifat pasif karena jika hanya berfokus kepada pembelajaran bertahap, mahasiswa lebih cenderung menjadi penerima materi tanpa benar-benar terlibat aktif dalam proyek nyata tentunya, karena ini hanya melalui modul, makanya cenderung bersifat pasif menurut saya. Bagaimana menurut paslon nomor 01? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, atas pertanyaan paslon 2. Mungkin dari paslon 2 tadi kurang mendengarkan ya. Itu di dalam modul bertahap itu kan ada simulasi kerja, leadership, networking, dan persiapan karir. Nah, itu kan mungkin dari simulasi kerja kita kan bisa lebih aktif lagi ya. Nah, kalau dari paslon 2 tadi ngomongnya itu masih pasif. Tapi di sini kita di bulan 5-6 simulasi kerja. Nah, itu simulasi kerja kan kita harus aktif semua. Berarti semua dari mahasiswa atau dari anggota-anggota MTI semuanya agar lebih aktif lagi. Mungkin dari situ untuk penguatan skill teknisnya. Oke, baik. Baik, terima kasih calon wakil ketua 1. Apakah ada sanggahan lagi? Ya, ada, mohon moderator. Untuk saudara paslon 1 tadi, mohon maaf sebelumnya, mungkin saya memang kurang mendengarkan. Saya masih ada satu pertanyaan lagi. Jika mentoring berbasis modul dan banyaknya informasi yang seperti tadi paslon nomor 01 berikan, itu kan merupakan pandangan visi secara luas. Tetapi bagaimana jika memandang terlalu fokus pada visi tanpa melihat sumber daya manusia di dalam kampus, bagaimana kualitasnya, dan juga bagaimana tentang karakteristik dari teman-teman mahasiswa yang memang sekarang masih kurang dalam mengikuti, dalam berpartisipasi dalam acara-acara yang bersifat akademik yang diselenggarakan oleh pihak kampus maupun himpunan. Jadi yang saya tanyakan, apakah memang itu mungkin dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat atau harus berkala? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, paslon 2. Untuk karakteristik dari setiap anggota,
kita perlu mengadakan rapat terus. Nah, dengan mengadakan rapat terus, kita lebih aktif lagi. Nah, kalau misalkan ada anggota yang tidak hadir di rapat tersebut, kita lebih mengajak lagi ke orang-orang yang lebih terstruktur, lebih tegas. Karena kita nggak cuma sendiri yang mengajak, tapi kalian-kalian semua. Mungkin dari situ kita harus mengajak, merangkul semuanya agar lebih terstruktur. Dan mungkin ada tambahan satu lagi, kita perlu mengadakan namanya workshop biar lebih aktif lagi. Gak cuma dari untuk umum, kita juga dari anggota HMTI juga harus ikut biar lebih aktif lagi. Mungkin itu saja. Baik, apakah ada sanggahan atau tanggapan lagi, Saudara Faiz? Ya, cukup moderator, terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu impact masyarakat. Untuk pertanyaan akan di-spin oleh operator. Pertanyaannya adalah, di luar kegiatan seminar atau pelatihan teknis, bagaimana Anda akan mengedukasi mahasiswa HMTI untuk lebih peduli dan terlibat dalam isu-isu sosial yang berhubungan dengan bidang mereka? Berikut pertanyaannya, silakan untuk calon wakil ketua 1, dipersilakan untuk menjawab dengan waktu 3 menit. Silakan, Saudara Fajri. Ya, untuk soalnya di luar kegiatan seminar atau pelatihan teknis, bagaimana Anda akan mengedukasi mahasiswa MTI untuk lebih peduli dan terlibat dalam isu-isu sosial yang berhubungan dengan bidang mereka? Untuk jawabannya, untuk meningkatkan kepedulian dan keterlibatan mahasiswa MTI dalam isu-isu sosial diperlukan pendekatan yang interaktif, relevan, dan berkelanjutan. Ada beberapa strategi di luar seminar dalam pelatihan teknis. Yang pertama, program Tech for Society. Yang kedua, kegiatan pengabdian masyarakat. Itu contohnya workshop teknologi untuk sekolah atau kampus digital. Gerakan Green IT. Dan yang ketiga, diskusi dan kampanye digital. Forum diskusi dan movie screening, podcast atau blog HMTI. Untuk mahasiswa berbagi perspektif tentang teknologi dan dampaknya pada masyarakat. Yang keempat, kolaborasi dengan organisasi sosial dan startup. Bekerja sama dengan NGO atau startup berbasis sosial untuk magang atau proyek komunitas berbasis teknologi. Cukup sekian. Baik, terima kasih untuk calon wakil ketua 1 atas jawabannya. Dipersilakan kepada calon wakil ketua 2 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama. Waktu yang diberikan 3 menit. Ya, teman-teman mahasiswa teknik informatika, masih seringkali kita lebih fokus kepada aspek teknik dan akademik, sehingga kesadaran terhadap isu-isu sosial bisa menjadi kurang berkembang. Padahal
Sebagian besar dari masyarakat, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab sosial, terutama dalam bagaimana teknologi dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah di sekitar tentunya. Maka dari itu, strategi yang akan kami lakukan adalah kami akan mengintegrasikan kesadaran sosial ke dalam aktivitas sehari-hari mahasiswa, himpunan mahasiswa melalui pendekatan berbasis aksi. Edukasi tentang isu sosial tidak harus selalu dalam bentuk seminar atau pelatihan tentunya, tetapi bisa melalui pengalaman langsung yang lebih berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Ah, Lalu teman-teman, kita juga bisa bisa melakukan kegiatan diskusi mingguan misalnya kepada teman-teman himpunan untuk membahas sekiranya dampak-dampak isu-isu yang sedang ada di luar kampus kepada teman-teman himpunan semua dan juga teman-teman mahasiswa melalui media sosial himpunan ataupun media sosial kampus. Jadinya secara tidak langsung nantinya teman-teman mahasiswa himpunan akan lebih peduli dan lebih terlibat dalam isu-isu sosial yang berhubungan dengan bidang teknologi. Maka dari itu kita akan melakukan edukasi tentang isu-isu sosial melalui media sosial himpunan mahasiswa. Karena pada dasarnya masyarakat di zaman sekarang sudah lebih beralih kepada melihat informasi-informasi melalui jejaring online. Masih banyak juga teman-teman mahasiswa yang melihat informasi secara offline, tetapi memang mayoritas sekarang sudah melihat jejaring informasi secara online. Maka dari itu tadi saya bilang kami akan mengedukasi teman-teman himpunan melalui diskusi sehari-hari dan juga melalui aksi-aksi seperti memberi edukasi di media sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih calon wakil ketua 2 atas jawabannya. Dipersilakan untuk calon wakil ketua 1 untuk memberikan tanggapan atau sanggahan dari jawaban calon wakil ketua 2. Ya, saya cukup setuju untuk tanggapan dari pertanyaannya dari paslon 2. Nah, untuk edukasi tersebut memang penting banget bagi kita. Biar kita tidak terjebak di lebih peduli dalam isu-isu sosialnya. Nah, untuk edukasi tersebut kita perlu yang namanya pembelajaran dari edukasi tersebut. Ya, intinya saya cukup setuju lah untuk pernyataan itu. Ya, sekian. Baik, apakah ada sanggahan atau tanggapan dari calon wakil ketua 2? Tidak ada, sekiranya paslon nomor 01 sudah setuju. Moderator, terima kasih. Baik, kita akan beralih ke materi yang terakhir atau materi how to be leader. Pertanyaan akan di-spin oleh operator. Dipersilakan untuk operator. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan jika arah strategi organisasi yang Anda pimpin tidak lagi selaras dengan kondisi saat ini? Bagaimana Anda memastikan perubahan arah tetap konsisten dengan visi organisasi? Dipersilakan untuk calon wakil ketua 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu yang diberikan 3 menit. Ya, apa yang akan saya lakukan jika arah strategi organisasi yang saya pimpin tidak lagi selaras dengan kondisi saat ini?
dan bagaimana saya dapat memastikan perubahan arah tetap konsisten dengan visi organisasi. Nah, jika arah strategi organisasi yang saya pimpin tidak lagi selaras dengan kondisi saat ini, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan evaluasi yang mendalam terhadap strategi yang ada dan relevan pada saat ini tentunya. Saya akan menganalisis faktor internal dan eksternal yang menyebabkan apa sih ketidaksesuaian tersebut, termasuk misalnya perubahan regulasi dari kampus ataupun serta kesiapan sumber daya manusia dari himpunan, dari teman-teman mahasiswa ataupun teknologi dalam organisasi, kesiapan teknologi maksud saya. Lalu saya akan memahami akar permasalahannya terlebih dahulu. Saya akan melakukan survei kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman himpunan, yang nantinya saya akan membangun tim evaluasi tentunya untuk mencari tahu sekiranya apa sih yang membuat arah strategi organisasi tidak selaras lagi. Seperti itu. Lalu akan ada pendekatan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah reformulasi lagi tujuan jangka pendek dan menengah saya, memastikan bahwa target yang diterapkan masih relevan dengan kondisi terkini, tetapi juga akan tetap konsisten dengan visi organisasi. Lalu juga pemanfaatan data dan teknologi. Kami akan menggunakan data yang real time dan analitik untuk membuat keputusan berbasis fakta dan bukan asumsi semata. Lalu juga saya akan meningkatkan kapasitas SDM dan juga kualitasnya. Ini memastikan bahwa tim yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan perubahan yang terjadi. Jadi nantinya organisasi himpunan mahasiswa tidak akan kaget dengan adanya perubahan strategi di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon wakil ketua 2 atas jawabannya. Dipersilakan untuk calon wakil ketua 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu diberikan 3 menit. Mohon maaf, mic-nya. Baik, terima kasih. Untuk soalnya bagaimana Anda memastikan perubahan arah tetap konsisten dengan visi organisasi. Jika arah strategi organisasi tidak lagi selaras dengan kondisi saat ini, saya akan mengambil langkah-langkah berikut untuk menyesuaikan strategi tanpa mengorbankan visi organisasi. Untuk yang pertama, evaluasi dan identifikasi masalah. Contohnya, melakukan analisis situasi dengan data dan feedback dari anggota, stakeholder, serta kondisi eksternal. Contoh yang kedua, mengidentifikasi bagian strategi yang kurang relevan dan perlu diperbarui. Nah, untuk yang kedua, diskusi dan konsolidasi dengan tim. Mengadakan rapat strategis dengan pengurus dan anggota untuk mencari solusi terbaik. Memastikan semua pihak memahami visi utama organisasi agar perubahan tetap sejalan. Yang ketiga, menyesuaikan strategi dengan fleksibilitas. Mengembangkan rencana aksi baru yang lebih adaptif namun tetap mendukung tujuan jangka panjang. Menerapkan perubahan secara bertahap agar organisasi tidak kehilangan arah. Yang keempat, komunikasi dan transparansi. Menyampaikan perubahan strategi kepada seluruh anggota dengan alasan yang jelas. Melibatkan anggota dalam implementasi perubahan untuk menjaga keterlibatan mereka. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi berkala. Mengecek efektivitas strategi baru dengan KPI dan feedback berkala. Menyesuaikan kembali jika masih ada tantangan yang muncul. Udah, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon wakil ketua 1. Dipersilakan untuk calon wakil ketua 2 untuk memberikan tanggapan ataupun sanggahan atas jawaban yang dipaparkan oleh calon wakil ketua 1. Ya, terima kasih kesempatannya. Menurut saya, ada beberapa strategi yang kurang relevan. Yang pertama, data itu tidak selalu mencerminkan realitas secara keseluruhan. Data yang digunakan dalam evaluasi bisa jadi kurang lengkap atau tidak memperhitungkan faktor kualitatif seperti budaya organisasi, lalu juga
tren jangka panjang yang belum terlihat dalam angka. Lalu juga keputusan yang sepenuhnya berbasis data dan mengabaikan intuisi dan pengalaman praktis yang dimiliki oleh para pemimpin organisasi. Lalu juga menurut saya strategi yang dianggap kurang relevan bisa jadi masih memiliki nilai yang jangka panjang. Beberapa strategi tampak tidak efektif dalam jangka pendek, tetapi memiliki manfaat yang besar dalam jangka panjang. Misalnya investasi sumber daya ataupun inovasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang menunjukkan hasil langsung, tetapi penting untuk keberlanjutan organisasi. Lalu juga menerapkan perubahan secara bertahap. Ini pendekatan yang menurut saya bisa diterapkan ya, menerapkan perubahan secara bertahap untuk mengurangi resiko. Perubahan mendadak bisa menyebabkan ketidakstabilan tentunya, tetapi di dalam organisasi maupun di pasar itu dapat terjadi. Lalu juga dengan menerapkan perubahan secara bertahap, organisasi bisa mengevaluasi dampak secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jadi menurut saya strategi yang dianggap kurang relevan itu tidak harus langsung diubah tanpa pertimbangan lebih dalam, tetapi evaluasi berbasis data memang sangat penting, tetapi harus dilengkapi dengan diskusi. Lalu juga ada pendekatan yang bertahap agar perubahan yang dilakukan tidak merusak stabilitas organisasi ke depannya. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan dan sanggahan dari calon wakil ketua 1? Cukup jelas. Baik, apakah ada yang ingin menyanggah lagi satu sama lain antara calon wakil ketua 2 kepada calon wakil ketua 1 atau sudah cukup? Ya, sekiranya cukup moderator, terima kasih. Baik, dengan berakhirnya materi yang telah disampaikan oleh para calon, dari mulai calon wakil dan calon ketua, maka berakhir juga debat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para calon ketua dan wakil ketua HMTI yang telah berbagi pandangan dan idenya yang luar biasa pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak dari awal hingga akhir. Tadi kita sudah mendengarkan berbagai visi, misi, serta pemikiran dari masing-masing calon ketua dan wakil ketua, yang tentu saja memberikan gambaran jelas tentang bagaimana mereka ingin membawa HMTI ke depan. Dengan itu kami berharap diskusi yang telah berlangsung dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik bagi teman-teman semua dalam menentukan pilihan pada pemilihan ketua dan wakil ketua HMTI nanti. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan wakil ketua HMTI, kami mengingatkan bahwa pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2025. Pastikan suara Anda digunakan dengan bijak demi kemajuan HMTI di masa depan. Akhir kata, kami mohon maaf jika terdapat kekurangan selama jalannya acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam semangat dan sukses selalu untuk HMTI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.